Salam kenal, semoga Ya, saya di Depok, sementara ini kerja sendiri. Jadi siap. ya buat nambah-nambah pengetahuan lah, biar bisa siapa tahu nanti kapan bisa mengimplementasikan Tableau. Gitu Siap, aja oke. Mas Inas. Masih, sama-sama Aning ya. Sehat. Yo, Monggo selanjutnya Mas Dio. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Dio. Sekarang saya sedang kuliah di Semarang semester 8, Pak. Oke, siap. Semarang ya. Ya, Oke, semoga segera dapatin lah. Mas Iya. lulus dan dapat kerjaan. Siap, makasih Mas. ya, makasih, Pak. Siap, makasih. Oke, selanjutnya Enda Ginting. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Pagi. Enda, domisili di Medan saat ini. Siap. Sebelumnya bekerja di Glint sebagai data analis atau di business operations. Untuk Siap, saat Glint ini, iya untuk saat ini tapi bekerja bersama orang tua, bisnis Siap, orang tua. siap. Oke, mantap. Oke, makasih. Selanjutnya Fitria. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Saya Pagi. Fitria. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih udah kasih izin Mas saya untuk gabung. Saya dari Bandung. Siap. Saya sekarang ngejalanin bisnis sendiri sih sama keluarga. Sebelumnya saya kerjanya di salah satu perusahaan koperasi BUMN di Bandung. Oke, siap. Salam kenal, Mbak. Salam kenal, kasih. Terima kasih. Tanya Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Heri dari Jogja, Pak. Jadi juga kalau di sini kerja ya sebagai staf IT biasa aja. Jadi pengen belajar sesuatu yang baru di dunia data science. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima Oke, kasih. siap. Salam kenal Heri. Oke, selanjutnya Mas Igo. Belum ada suaranya, Mas. Halo. Halo. Mic-nya udah nyala, cuman belum ada suaranya. Kedengeran suaranya Oke, tapi siap. kecil. Oke. Udah ada suaranya. Udah kecil tapi. Siap. Semuanya, saya Pagi. Igo. Saat ini lagi nggak kerja sih, lagi nyari kerja. Lulus tahun lalu. Ya itu aja ya. Salam kenal semuanya. Siap. Makasih Mas. Salam kenal Mas. Selanjutnya Mbak Leni. Pak Leni Damayanti. Silakan. Oke, sementara belum ada. Kita lewatin dulu. Lutfiatun Nur Aziza, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi. Saya lagi berdomisili di Jakarta. Saya bekerja di staf di Perpus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir Mas Muhammad Ilani, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zailani, sekarang bekerja di Sarinah. Untuk background memang background IT, tapi sudah tersesat lama di SDM, sekarang ngurusin. Jadi ya insya Allah mau belajar lagi nih, membangun di IT. Tinggal kebetulan tetanggaan nih sama Om Minos. Oke. Terima kasih Mas Enal. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah kenalan. Harapannya nanti selama 3 sesi ke depan kita bisa aktif diskusi bersama-sama, apakah itu via WA saya ataukah via ini ya, Telegram ya. Oke, jadi kita mulai saja terkait yang Tableau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sekilas kita akan ngomongin 3 sesi. Totalnya adalah 6 jam. Itu sesi pertama mengenai perkenalan introduksi. Kemudian kita akan
melakukan koneksi dengan data, di mana kita akan menggunakan sampel data Excel, itu yang mungkin kalau di programming kita kenal Hello World, cuman kalau yang di Tableau atau data science ini biasanya kita ini seringnya adalah menggunakan dataset Global Superstore. Kita hanya akan connect dengan satu sheet saja, kemudian kita akan coba create beberapa chart dengan penjelasannya. Cuman karena mungkin sekilas kemungkinan besar teman-teman ini menggunakan Tableau public, di mana kalau kita menggunakan Tableau public ini kita hanya bisa save di servernya Tableau, maka kita juga akan bikin satu dashboard agar pada saat kita simpan itu beberapa chart yang kita bikin bisa langsung kita save di sana. Kemudian nanti minggu depan di sesi kedua kita akan ngomongin lebih detail terkait dimension sama measure. Kemudian kita juga akan main-main sekilas terkait filtering dan ininya pewarnaan ataukah mungkin sizing di Tableau. Kemudian kita juga akan mempercantik dashboard yang akan kita yang kita bikin di minggu ini. Kemudian nanti di sesi ketiga harapannya adalah dari 2 minggu yang kita lalui bersama nanti, teman-teman tetap akan berkutat dengan satu file Excel yang tadi. Harapannya teman-teman dari waktu ke waktu bisa menggali kira-kira insight apa atau mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa ditimbulkan dari satu data yang kita pegang. Gitu ya. Jadi harapannya setelah muncul insight baru itu, maka akan semakin memperkaya kita dalam membuat chart yang yang ada. Kemudian di minggu ketiga juga kita akan lebih mendetailkan terkait dashboard, dan kita juga akan bikin sekilas terkait story ya. Kemudian beberapa materi atau pembahasan lain terkait apakah itu Tableau function ataukah LOD, level of detail, dan beberapa parameter itu tidak akan kita bahas secara detail. Oke. Kemudian harapannya adalah di output siang ini teman-teman akan bikin satu dashboard seperti ini. Jadi bikin nanti 4 chart, ada pie, ada bar chart, ada line dan sebagainya. Nanti kita akan sama-sama bikin seperti ini. Kita ini ya akan bereksperimen ataukah mencoba beberapa hal dasar yang ada di Tableau. Oke. Jika pun ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Jika pun saya ini tidak bisa menjawab, mungkin teman lain bisa lebih mencoba untuk mencari jawabannya. Oke, jadi yang perlu kita siapkan adalah software Tableau-nya. Teman-teman bisa menggunakan Tableau public yang ada di download secara free. Ataukah kalau teman-teman saat ini posisinya adalah kuliah, atau mungkin masih punya email kampusnya, maka bisa download Tableau desktop di website yang Tableau ini ya, Tableau Education-nya. Jadi dengan menggunakan email kampus itu, teman-teman akan bisa mendapatkan Tableau desktop selama setahun, kemudian tahun depan bisa diperpanjang lagi dengan menggunakan email yang sama. Kemudian kita akan menggunakan dataset Superstore Sales, itu aja ini ya secara teknisnya. Kemudian siapkan beberapa note, kalaupun ada catatan ataupun pertanyaan silakan disampaikan. Kemudian nanti agar teman-teman lebih mendalami atau lebih menguasai Tableau ini, jika pun ada 1 atau 2 pertanyaan dari salah satu peserta, mungkin teman-teman juga bisa mencoba untuk mencari jawaban yang ada. Oke. Nah, beberapa dataset, artinya Tableau ini bisa digambarkan adalah teman-teman dianalogikan teman-teman sudah punya alat masaknya, kemudian dataset ini adalah merupakan bahan-bahan masakannya. Jadi teman-teman sudah punya kompor dan sebagainya, wajan dan sebagainya. Dataset ini merupakan apakah itu sayur mayurnya, telurnya dan sebagainya, di mana teman-teman bisa mencari bahan apapun di situ, ada di Tableau public, sampelnya. Kemudian bisa nyari di dataset sini, Google Dataset, kemudian di Kaggle, DataGraph, dan sebagainya. Artinya dengan satu alat yang tadi teman-teman miliki, yaitu Tableau, maka teman-teman
Kalau sering masak, sering mengolah dataset, sering membaca datasetnya, sering menggali insight-nya, dan sering praktek masak atau praktek bikin ini cat, maka jam terbangnya akan bertambah, insya Allah akan makin mudah atau cepat untuk membuat cat yang ada. Oke. Kemudian sekilas perbedaan Tableau Public sama desktop itu sama-sama nih, baik yang kiri atau yang kanan itu nantinya sama-sama bisa create visualisasi seperti ini, yang bawah ini. Jadi secara fitur itu nggak akan ada perbedaan, mau bikin grafik apapun tetap bisa bikin seperti ini. Tapi secara source, Tableau Public hanya bisa ini Excel sama teks. Sementara kalau yang Tableau Desktop itu bisa semua data source. Kemudian servernya pun juga kalau public itu hanya bisa connect ke Google Drive. Sementara kalau yang desktop itu dengan berbagai server, apakah itu yang ada di kantor kita ataukah yang di public, misalkan server SQL, server SAP dan sebagainya. Kemudian kalau Tableau Public itu hanya bisa disimpannya di public yaitu di servernya Tableau. Sehingga dengan kondisi seperti ini, teman-teman kalau mau latihan Tableau Public itu disarankan menggunakan dataset yang sifatnya bukan konfidensial. Sebenarnya kalau mau berlatih menggunakan dataset perusahaan, ya mungkin silakan dia dibikin-bikin, cuma setelah jadi itu silakan di screenshot kemudian disimpan di PowerPoint ataukah di GIF ya. Kemudian kalau yang Tableau Desktop itu bisa disimpan di lokal. Nah, kemudian limitasi rekodnya kalau Tableau Public itu hanya bisa limit 1 juta row. Sementara kalau yang di desktop itu unlimited. Tableau Public itu free, sementara kalau yang Tableau Desktop itu berbayar. Oke. Sekilas ini adalah screenshot untuk Tableau Desktop itu bisa connect dengan server sebanyak ini. Apakah itu Azure, Amazon, IBM dan sebagainya. Karena kalau yang di public yang saya infokan tadi itu hanya bisa ke Google Drive. Kemudian kalau yang desktop itu dia bisa connect ke data dengan sistem yang live ataukah ekstrak. Live itu artinya once kita connect ke dataset yang ada di server kita, seandainya terjadi perubahan di server, maka itu langsung akan berimpact ke dataset yang sedang kita olah. Sebenarnya kalau yang di Tableau Public itu hanya bisa ekstrak doang. Jadi misalkan kita taruhlah connect ke 100.000 data Excel, kalaupun ada perubahan di Excel di lokal kita, maka itu tidak akan berimpact di view yang ada di kita bikin. Kemudian untuk yang Tableau Desktop, dia bisa mengcopy datanya ke ini, ke cross-tab berupa tabel ini, tabel data atau ke detailnya dan bisa dikopikan image-nya. Sementara kalau yang Tableau Public itu teman-teman harus mode presentasi dulu, kemudian baru di screen capture, baru disimpan ke ini ke PowerPoint-nya. Oke, teman-teman silakan dipastikan bahwa teman-teman sudah download Global Superstore-nya. Seperti ini filenya. Saya coba ini ya, saya coba cek di tempat saya. Sebentar. Global Superstore. Oke, ini ya, ini adalah contoh file yang ini, file yang
kita dapatkan. Di situ sekilas kita tahu jumlah rekodnya ada sekitar berapa nih? Ada sekitar hampir 10 ribuan. Kemudian secara field, secara ini ya kolomnya ada row ID, ada order ID dan sebagainya ya. Jadi ini adalah file yang ini yang akan kita konekkan ke tablonya seperti ini. Seperti ini. Jadi dari sini pun, misalnya teman-teman selama ini mungkin menggunakan Excel, biasanya sih sudah bisa langsung bikin chartnya kan. Cuman kita coba bikin lagi chart visualisasi menggunakan Tableau. Sebentar. Share. Sorry, nggak dapat. Oke, dari sini. Oke, sekilas dari sini, dari profil ini, kira-kira silakan nih, dari sini mungkin ini adalah bahan ininya, bahan masakannya. Begitu teman-teman dapat bahan masakannya, selanjutnya adalah insight-nya apa? Teman-teman sudah dapat bahan masakan, taruhlah ada, ini analoginya ada telur, ada mie, ada beras dan sebagainya, teman-teman mau bikin apa? Sama seperti ini, teman-teman sudah dapat datanya. Kira-kira dari data ini, apa sih yang bisa yang dibikin? Pertanyaan apa sih yang bisa ditimbulkan ya, gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman mungkin ada yang background-nya IT, ada yang background-nya mungkin HRD dan sebagainya. Kadang-kadang kita gitu, menjumpai satu datanya itu kadang-kadang bisa jadi merupakan data yang berhubungan dengan keahlian kita sehari-hari, apakah itu misalkan data terkait server, data terkait HRD, data terkait kesehatan. Cuman once seandainya kedepannya kita taruhlah menjadi konsultan data science, kadang-kadang kita bisa mendapatkan satu data dari klien yang bidang usahanya nggak sama dengan kita. Makanya begitu dapat satu klien itu, kita dapat data setnya, kita harus langsung ini nih, memberikan insight. Kira-kira dari data itu apa sih yang bisa disampaikan? Sebenarnya gini, dari data super store ini, kita mungkin bisa menggali. Oh, istilahnya area mana sih yang paling menguntungkan? Segmen apa sih yang paling paling profit? Kemudian daerah mana yang yang paling merugikan? Jadi itu. Kemudian siapa sih sales yang paling paling memberikan kontribusi tertinggi? Kemudian berapa siapa saja top top pelanggan ataukah pembeli berdasarkan apakah itu quantity ataukah berdasarkan jumlah belanjaannya, gitu ya. Jadi teman-teman silakan dari dataset yang ada coba ditulis kira-kira apa sih visualisasi yang bisa saya bikin, apakah ini penjualan per segmen, penjualan per kategori dan sebagainya, itu nanti silakan ditulis nih kira-kira itu. Pada minggu ini mungkin teman-teman hanya bisa bikin visualisasi berdasarkan 5 pertanyaan. Cuman harapannya makin minggu depan atau minggu akhirnya lagi kita akan karena bisa memberikan rekomendasi, Pak, kita telah lakukan insight ke data ini, akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi ke para audiens, sebaiknya tahun depan kita melakukan promosi di bulan-bulan yang lagi libur sekolah. Mungkin karena penjualan di suatu area itu rugi, maka mending kita coba mengalihkan penjualan tersebut ke area lain, seperti itu. Oke ya. Oke, dari sini kita langsung ke tablunya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sebentar. Oke. Saya tablu. Boleh tanya sedikit? Silakan. Ya. Kebetulan saya baru sekali pakai Tableau yang ini.
perbedaan mendasar antara Tableau dengan Excel apa kira-kira ya? Apa yang mungkin nggak bisa dikerjakan di Excel bisa dikerjakan di sini? Atau mungkin untuk olah data lebih dengan jumlah yang lebih besar atau lebih variasi? Oke, siap. Masih, Mas Enal. Oke, jadi sekilas tadi sama-sama kita lihat sekilas bahwa secara rekod mungkin sama-sama ini ya. Kalau yang di Tableau Public ini yang free mungkin 1 juta rekod, dan di Excel pun harusnya 1 juta rekod, no issue ya. No issue, yang penting sama-sama ini, sama-sama laptopnya kuat. Kemudian kalau yang sekilas, kalau saya sebelumnya mungkin pakai Excel dan sekarang pakai Tableau itu lebih ini, lebih cepat dan mudah dalam melakukan visualisasi atau pembuatan ini chartnya, Mas Enal. Jadi dan kalau mungkin kemudian pada Tableau ini pun kita bisa melakukan controlling siapa saja yang boleh ngelihat, kemudian mereka ngelihatnya ini, ngelihatnya mau grafik yang mana. Jadi istilahnya Tableau ini pun juga bisa menjadi salah satu alat presentasi langsung. Itu sih Mas Enal. Jadi kalau yang Excel mungkin Excel kita punya datanya, kita bikin visualisasinya, cuman pada saat presentasi kita harus ini, harus mengkopas dulu ke PowerPoint, kemudian baru kita presentasi. Jadi itu. Yang pertama mungkin yang saya recap, Tableau itu lebih cepat dan mudah dalam melakukan visualisasi. Kemudian Tableau bisa interaktif juga. Ini jadi kalau misalkan user maunya ngeklik sendiri itu bisa, dan kita bisa ngeset ininya, permission-nya. Dan yang ketiga, Tableau bisa digunakan langsung sebagai alat presentasi. Moga-moga sih itu bisa ini, bisa menjawab, Mas. Oke ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, sebentar ini teman-teman udah ini ya, sekalian praktek, silakan dari Tableau-nya tadi. Mas, Silakan ini. sorry Ya. nanya dulu sebentar, boleh nggak? Ya. Itu kalau Tableau bisa connect ke database langsung nggak ya, kayak Postgre kayak gitu, terus apakah perlu bikin kayak semacam kumpulan data yang bukan yang dari Postgre-nya, tapi misalnya dikumpulin dulu raw datanya atau kayak gimana gitu, seperti apa ya kalau di Tableau? Siap. Oke, jadi kalau ini adalah saya menggunakan Tableau Public ya, Mas ya. Tableau Public ini seperti ini. Jadi kalau Tableau Public itu dia terbatas nih. Ternyata dia connect-nya ke file lokalnya, bisa Excel, bisa teks, bisa akses, PDF dan sebagainya. Cuman servernya itu terbatas. Dia hanya ke ini nih, Google Drive sama Web Data Connector. Mungkin sebenarnya saya bisa kayak ini ya, Web Data Connector masih dia ya. Cuman ini saya share lagi untuk yang Tableau ini ya, Tableau sebentar. Saya coba share. Sebentar. Nah, ini saya menggunakan ini Mas Cep, saya menggunakan Tableau desktop, cuman menggunakan ini, saya menggunakan email kampus nih, email kampus, jadi istilahnya dapat lisensi selama setahun, ini saya bisa pakai ini, jadi bisa connect ke Tableau server yang ada di perusahaan kita, kemudian bisa connect ke local file, plus yang ini nih servernya sangat beragam. Seperti ini, Mas. Oke, mantap. Oh, berarti harus pakai ini dulu ya, pakai yang berbayar dulu kali ya, atau yang student itu ya? Ya, student. Kalau ini kan bisa pakai ini. Zero tadi saya gitu ya, jadi ya.
Begitu. Oke, siap. Ya, Oke, oke. thank you Ya, Mas. ini semoga menjawab. Oke, dari sini kita beralih ke publik lagi. Oke, publik, teman-teman coba ini ya, titik nanti Global Superstore akan muncul ini ya. Ini adalah 3 sheet yang tadi sama dengan Excel. Ada sheet order, ada sheet people, sama return. Sekilas kita bisa melihat ke sini nih. Sorry, ini saya ini ya. Ini sorry, saya remove dulu nih. Saya remove dulu. Tampilan awal seperti tampilan awal. Itu kita pengen lihat ininya, sekilas tampilannya, isinya apa? Isinya seperti ini. Oke kan? Oh, ada 24 field dan ada sekitar 10.000 record. Oke, siap. Hampir sama nih tampilannya dengan Excel yang tadi. Oke. Oke, kemudian di table yang misalkan sheet yang ini people siapa aja? People. Oh, ini ada person, ada region. Kemungkinan besar ini adalah nama-nama sales di masing-masing area. Mungkin kayak gitu ya. Kemudian ada lagi return apa sih gitu kan. Oh, ternyata adalah ini mungkin marketnya order ID sama return. Ini kemungkinan adalah transaksi penjualan-penjualan yang istilahnya ini nih, balik nih, kirim balik. Entah karena mungkin alamatnya nggak ada atau apa ya gitu ya. Nah, kita hanya akan menggunakan order ini. Kalau kita mau ini menggunakan dataset ini, kita tinggal ngedrag nih. Kita drag seperti ini. Oke, proses. Oke, ini ya. Sebentar ada error nih. Teman-teman silakan ini, coba dulu. Sebentar. Pabrik. Oke ya, seperti ini ya. Sorry, sebenarnya saya ini download yang lain nih. Cuma sama-sama ini nih. Ini tetap 24 field, tapi isi yang saya dapat adalah 50.000 record ya. Di sini ini adalah sekilas Tableau membaca isi filenya seperti apa dan dia melakukan konversi seperti ini. Ada row ID, order ID dan sebagainya. Kita coba ke sini. Kanan. Nih. Dari konversi ini bisa jadi Tableau itu ini salah mengkonversikan. Sekilas di sini adalah ada ini, ada namanya, kemudian ada tipe datanya. Ini apa tipenya? Ada yang number ya. Ada yang ini date, ada yang string, kemudian ada yang tipe ini, tipe geografi dan sebagainya, gitu ya. Apa saja yang kita bisa lakukan terhadap data awal ini? Satu adalah, misalkan kita, ternyata Tableau salah ini nih, mengidentifikasikan nih. Kita bisa aja merubah dari sini, sorry, bentar. Dari sini, dari number, salah ternyata. Dia harusnya bukan number nih, harusnya ini string. Ya, kita ganti string, gitu ya. Oh, ternyata order date ini harusnya bukan ini nih, bukan date, cuma string gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan nama. Misalkan si date tanggal ini, tanggal kirim. Seperti ini. Apa yang kita ubah di sini itu tidak hanya berubah view doang, cuma dia tidak akan mengubah file aslinya. Kemudian beberapa operasi lagi yang kita bisa lakukan adalah misalkan ini nama adalah misalkan Sony Suhanto. Kita ingin melakukan split, ingin merupakan pemisahan. Kita bisa melakukan pemisahan, split seperti ini.
Defaultnya dia akan split based on ini, based on spasi, atau kita juga bisa custom. Kalau kita split ini, maka dia akan muncul di sebelah kanan. Berupa ini split 1. Maka akan ini ya, akan terpisah. Nama awal sama nama ini, nama akhir. Oke. Dari sini, kalaupun kita sudah puas dengan hasil ini ya, konversinya, kita bisa mulai membuat satu chart itu di sini. Klik di sini. Oke. Oke, ini adalah tahap awal untuk ini. Kita akan melakukan suatu visualisasi di sini. Sebentar. Oke. Oke, sekilas Mbak Leni, kalau CSV, coba ini dicek dulu CSV-nya. Satu adalah kemungkinan besar, kemungkinan adalah ada beberapa baris di awal itu yang ini isinya adalah deskripsi dari CSV itu ya. Jadi kadang dia harusnya langsung berisi datanya, kolom 1 apa, kolom 2 apa. Itu yang pertama. Pastikan itu sudah nggak ada. Kemudian yang kedua, tadi pada saat kita mau melakukan format, itu Tableau bisa ini nih, bisa ada ini, centang ini. Dia kadang-kadang bisa memperbaiki, seandainya ada 1-2 hal yang ini, yang ini ya, yang ada insertion di kolom ini ya, baris atasnya. Coba nanti di situ Mbak Leni ya, silakan. Oke, lanjut sini sekilas ini adalah tournya, ada menu-menunya, ada menu file, ada data, worksheet, kemudian ada dashboard, story, analisis, map, format, server dan sebagainya. Biasanya kalau ini server, connect-nya ke server public, oke. Kemudian di sini adalah data pane. Data pane ini adalah data yang telah kita tadi connect-kan. Ada yang warnanya biru di atas, ada yang warnanya hijau. Biru itu namanya dimension. Sesuatu yang sifatnya kategorikal atau yang kuantitatif. Nggak bisa nggak bisa dihitung, cuma hanya dibandingkan. Sementara ini adalah measure, namanya measure. Itu adalah sesuatu yang bisa diagregasi, bisa dijumlahkan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau Tableau pun itu salah mengidentifikasi, itu teman-teman bisa melakukan ini nih, perubahan. Oh, harusnya bukan ini nih, harusnya bukan dimension nih, harusnya measure. Tinggal diubah-ubah aja. Ya. Oke. Kemudian sebentar. Kemudian ini adalah nanti analisanya. Kalau kita misalkan suatu saat bikin ini sudah punya data, maka kita bisa bikin semacam apakah itu trennya seperti apa, transaksi atau forecast seperti apa, itu bisa. Dan kita nggak akan main seperti itu. Kemudian ada adalah ini chart page, filter, mark, itu akan kita mainkan di minggu depan. Kita bisa hide aja di sini, hide di sini, hide di sini juga. Oke, kemudian adalah ini ya, dashboard canvas-nya, teman-teman ini akan main di sini nih. Oke, ini kemudian adalah ininya toolbar-nya seperti ini. Oke, sip. Dari sini sekilas kita kalau mau bikin grafik itu hanya ini nih. Tinggal mengklik ini aja, tinggal di apakah itu di drag ke sini atau ke sini ya. Misalkan satu nih, kita pengen tahu market, bisa di drag di kolom, kemudian kita drag ke nih, penjualan seperti ini. Very simple kan? Dari sini, oke sini. Dari yang pertama seperti itu simpelnya. Kemudian kadang-kadang kita nggak ini nih, nggak punya insight. Saya tuh mau bikinnya apa sih? Apakah misalkan pie atau kalau mau misalkan bikin bar chart, line chart dan sebagainya. Itu di sebelah kanan itu ada show me. Show me adalah menunjukkan kira-kira alternatif grafik apa yang bisa ditampilkan berdasarkan inputan berapa jumlah dimension, berapa jumlah measure-nya. Contohnya ya, pengen mengubah ini dari bar chart ke ini, misalkan ini tree map,
seperti ini, pengen ubah ke file seperti ini, pengen ubah ke apa nih, higher table seperti ini. Jadi sangat simpel ya, seperti ini. Baca. Oke, dari sini kita bisa mainkan ininya, switch ini ya, swap antara row sama kolomnya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada ini disordernya, descending atau ascending seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita udah bikin, saya mau ini nih, salah nih, itu menghapusnya bisa dengan drag out ininya, masing-masing value-nya ke luar. Atau bisa ini, melakukan clear sheet. Oke. Seperti ini ya. Oke. Silakan teman-teman praktek dulu. Dari sini, ini seperti Excel, maka ini bisa dilakukan rename. Adalah profit per region. Seperti ini ya. Oke, sudah dapat satu. Kemudian yang kedua, tadi apa gitu kan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, ini adalah beberapa chart yang mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman. Kira-kira kita tuh apa sih pengen menyajikan insight seperti apa sih kayak ini ke para klien kita? Apakah itu terkait comparison, ataukah terkait distribusi, terkait composition atau relation. Jadi ini merupakan satu petunjuk awal. Kira-kira kalau saya punya data seperti ini, enaknya itu dibikin apa sih gitu kan? Kadang gitu. Ya mungkin nanti akan tergantung ini ya, kokinya masing-masing kan. Kita punya bahan masakan yang sama, cuman menyajikannya gimana? Apakah mau disajikan di piring, di mangkok, ataukah misalkan langsung di atas daun, itu ini. Asalkan ini yang pesen tuh menangkap ini esensi dari insight yang disampaikan teman-teman, itu harusnya ini. Harusnya mereka nggak akan komplain. Gitu kan. Cuman semakin kita sering main dengan chat, itu teman-teman akan kedepannya tahu, oh kalau satu insight seperti itu cocoknya adalah seperti ini. Jadi bukan ini ya, bukan paling benar, cuman cocoknya harus seperti ini, gitu sih. Oke. Oke, sebentar. Seperti ini, coba Tableau Public. Saya share lagi. Oke, satu udah. Kemudian kira-kira insight apa lagi yang mau kita ini kan? Oke, profit per segmen. Profit per region seperti ini. Oke, kemudian saya ingin kalau misalkan bikin pie chart, itu apa ini? Pie chart itu modelnya adalah satu dimension, pie chart, satu dimension, atau more, dan satu atau dua measure. Coba lihat yang bawah ya. For pie chart, silakan try one or more dimension, kemudian one or more measure. Kita coba ini, misalkan bikin di sini. Penjualan, ini ya. Saya klik sales, kemudian saya klik kontrol kategori, ada dua. Maka saya ini ya, klik dua ya, pie control. Maka itu akan ini, muncul kira-kira chart yang bisa dibikin yang mana. Saya coba pie chart, seperti ini. Oke, ini adalah sales per kategori. Oke, kemudian kita coba ini bikin chart baru lagi sini.
Silakan nih teman-teman ini, teman-teman bereksperimen. Kita mau bikin misalkan sales seperti ini, per segmen, per kategori gimana, kemudian per region. Oke, kita tukar seperti ini. Sebentar, tadi saya mau bikin apa ya? Sales market kategori segmen. Sales market dengan region. Kita coba market. Sales kategori segmen. Jadi kita bisa ini nih, bisa ngedak ke sini nih, kategori segmen. Silakan teman-teman ini, teman-teman bereksperimen ya. Jadi di sini ada sales per kategori segmen. PS segmen, PS market. Judulnya terserah ini, terserah teman-teman ya. Ini. Yang keempat kita coba bikin di sini. Saya ingin mengetahui insight kira-kira penjualan dari tahun ke tahun seperti apa. Penjualan dari waktu ke waktu. Dari sini, klik sales, kontrol, penjualan waktu ke waktu. Itu terkait dengan order date. Sini apa sih muncul kan? Seperti ini. Bisa, line, ataukah line dua nih. Ada diffuse sama ada continuous. Coba. Seperti ini. Oke. Ini adalah penjualan dari tahun ke tahun 2011 sampai 2014. Dari sini yang teman-teman bisa coba adalah di sini ada satu tombol plus. Teman-teman bisa coba klik seperti ini. Klik. Oke, akan muncul ini penjualan secara kuartal dari 2011 sampai 2014 Q4. Klik lagi, apakah bisa? Oke. Dari bulan ke bulan, dari Januari 2011 sampai Desember 2014. Penjualan sales per periode. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan teman-teman. Kita sudah sekilas sudah ini membuat 4 chart tanpa memainkan filter sama mark. Sudah seperti ini ya. Oke. Sekilas itu. Jadi ini harapannya adalah teman-teman back to ini tadi, back to data source yang tadi, kira-kira insight seperti apa yang bisa teman-teman gali. Kemudian dari saya itu kira-kira rekomendasi apa yang kedepannya bisa teman-teman sampaikan kepada audiensnya. Jadi kita nggak hanya ini, nggak hanya melakukan analisa data, cuman kita bisa memberikan semacam rekomendasi. Mungkin tadi kalau misalkan Mas Yenal sekarang sudah ke HRD, artinya bisa aja misalkan dilakukan analisa terhadap misalkan usia karyawan, ataukah misalkan kompetensi, ataukah misalkan pendidikan dan sebagainya. Kemudian ke depannya ini nih di insight, oh harusnya ke depannya misalkan Sarina tadi sekarang sudah beralih mungkin sudah ini melakukan regenerasi baru. Ke depannya mungkin apakah perlu melakukan penambahan kompetensi di ininya, di SDM-nya terkait apa, terkait marketing, ataukah terkait digital marketing, ataukah yang lain-lain. Itu mungkin ini insight-insight yang harus digali oleh teman-teman. Oh ternyata kita butuh istilahnya adalah karyawan-karyawan yang usianya lebih ini nih, yang lebih milenial. Itu sih mungkin ini ya. Jadi tuh makin sering berkutat dengan insight, akan makin sering
makin sering berkutat dengan dataset itu akan makin menambah kompetensi kita untuk menggali informasi yang sangat berguna untuk ini para audiens. Field market nggak punya, Mas Heri? Sebentar. Mas, kayaknya datanya beda, Mas. Kalau punya sama, judulnya sampel Superstore. Mungkin yang Mas Heri mirip sama saya, tapi datanya memang mirip sih seperti ini, cuman memang nggak ada field marketnya. Oh, sorry. Saya mungkin ini, saya mungkin salahnya. Salah sama-sama Sama global. mungkin. Tapi Oh, ini nggak ada ya? kayak sedikit beda. Mirip sih, Yes. cuman memang saya sama Mas Heri kayaknya datanya sama. Judulnya Oh, sorry. sampel Superstore. Oke, mungkin itu. Sebentar. Oke, berarti ini maksudnya ini adalah ini ya, maksudnya itu adalah salah satu feel aja. Market bisa jadi mungkin ini nih, apakah itu mau diganti ini market. Teman-teman kan mungkin bisa ini kan, pengen insight-nya adalah saya ingin mengetahui apa sih penjualan di masing-masing area untuk ini, untuk masing-masing kategori. Market mungkin bisa diganti dengan taruh apa? Region ya kali ya, coba region ya. Iya, kayaknya region ada. Nah, ini kan mungkin ya, karena sama kan. Misalkan, Pak, ini Pak, saya sudah punya data Bapak, saya bisa menampilkan bahwa berdasarkan berdasarkan analisa dari ini, geografi, maka penjualan paling banyak itu adanya di, misalkan di ini, area Jawa Timur atau Jawa Tengah sebagainya. Ya, itu mungkin ya. Ini mungkin penjualan terbanyak, misalkan adalah penjualan di sentral gitu kan, seperti itu. Ini kalau kita misalkan ini, short, apakah bisa? Oh, sorry, short bisa ini, sorry, nggak bisa ya. Short itu bisa, oh bisa deh. Bisa di sini, short. Ataukah bisa di region, apakah bisa? Nggak bisa juga. Ini sekilas. Ada 4. Jadi ini adalah per region. Oke. Itu sekilas. Dari sini, sebentar. Ini ada mode presentasi. Jadi yang tadi mungkin kalau Excel kita ini agak ribet. Sorry. Kalau Excel mungkin tidak ada langsung ini mode presentasinya, Mas Senal. Ini ada langsung ini mode presentasinya. Sebentar. Bentar. Maaf, nggak bisa ya. Sebentar. Mau saya sebentar, mau saya nggak bisa ke presentasi ini sebentar. Oke, teman-teman, di sini ada ini, ada yang namanya menu standar. Itu coba diklik. Sebentar. Di menu standar ini bisa ini sebentar. Bisa di minimize. Sorry, mau saya nggak bisa ke standar ini, ketutupan sama ini. Jadi di sini ya teman-teman ya, yang di standar ini kalau teman bisa klik itu bisa ada ini ya, ada menu sebentar. Nggak bisa.
Ada menu standar, ada menu fit sama ini ya, fit hack sama ini ya, entire view. Coba itu dimain-mainin teman-teman ya. Oke, kita back ke sini. Dari sini kita sudah bikin 4 chart. Nah, biar selanjutnya kalau teman-teman karena ini menggunakan publik, maka itu hanya bisa di-save di publik, maka saya coba masuk ke dashboard. Biar sekalian nyimpen, teman-teman bisa langsung nyimpen 4-4-nya. Nah, ini dashboard. Dashboard itu adalah semacam kumpulan dari beberapa chart yang kita sajikan menjadi satu tampilan kepada para audiens kita. Cara ini ya, cara bikinnya, yang pertama adalah terkait size. Size itu bisa menggunakan range, apakah itu ada width sama height-nya, ataukah menggunakan fixed size, ataukah automatic. Kita coba bikin automatic. Itu kita bikin automatic, maka ini akan berubah. Ya. Dari sini kita bikin dengan nge-drag and drop. Satu di sini, kemudian yang kedua di sini, yang ketiga di sini misalkan, keempat di sini. Oke. Dari sini, nantinya kita tinggal merapikan ini aja, merapikan tampilannya saja. Yang penting tadi teman-teman coba pada saat di sini, di masing-masing chart, itu ini nih, standarnya coba di ini nih, bikin enter view. Sorry, saya nggak bisa ngeklik sini. Enter view. Nanti akan berubah. Dashboard, sama seperti chat sebelumnya, dashboard kita bisa bikin random juga, dashboard 17 Desember. Oke. Oke, dari sini sebentar chat lagi. Mas Heri harusnya ini ya, kalaupun tadi nggak ada field market, bisa menggunakan yang region Mas ya. Oke. Sorry, ini baru keluar nih. Dari sini kita bikin standarnya entire view, misalkan. Kemudian sales kategorinya. Nah ini. Ketutupan lagi nih, maaf. Coba kita refresh apakah bisa. Kalau nggak bisa, kita coba remove lagi. Kita coba ini, tambahin. Sudah muncul semua ya. Jadi kalau ini kita mau set ininya, set tadi view-nya, maka kita harus remove dulu. Dari sini, teman-teman kemudian coba untuk save nih. Save-nya gimana? Save, ada nggak di sini? Tabu public. Karena saya sudah pernah connect, harusnya sudah ini, sudah tinggal, karena saya belum, atau mungkin sudah hilang, tinggal di sini. Saya lupa pesannya. Oke, sudah benar. Nah, dia ini nih akan di sana di publik kita apa nih namanya? Misalkan dashboard 17 dash. Kita okein. Akan langsung ke ini. Makanya karena ini disimpannya adalah di tabel publik, maka harapannya adalah data-data yang kita bikin, yang kita visualisasikan itu harapannya adalah di ini menggunakan data-data yang ini, yang bukan confidential ya. Ini tampilannya di saya, akan ada di tabel publik seperti ini alamatnya. Nah ini istilahnya adalah kalau teman-teman sekarang mungkin lagi ingin switch ke satu kerjaan tertentu atau mungkin mencari kerjaan baru, ya ini adalah mungkin satu tempat
sebagai ini ya, portofolio teman-teman. Jadi silakan teman-teman mencari dataset sebanyak apapun, kemudian silakan ngutak-ngutik ininya, insight-nya, kemudian bikin visualisasinya. Nah ini nih bisa menjadi etalase yang menemani CV teman-teman saat teman-teman ingin dijadikan sebagai satu portofolio. Di sini ketahuan siapa yang sudah pernah lihat, kemudian view-nya berapa, siapa yang sudah add favorit, gitu ya. Kemudian dibikinnya kapan dan sebagainya. Ini. Oke, dari sini ini adalah kalau diklik, ini adalah profil saya, APP Profile Sony Susanto. Kalau kita klik, itu ada ini, beberapa tampilan yang sudah pernah saya bikin, gitu. Oke, begini. Cep, ada pertanyaan? Silakan. Oke, dari sini. Ini tadi sudah kita saat ini terkonek dengan satu data ini, data saja. Ini untuk yang melakukan duplikasi. Nah, ini adalah saya menggunakan tabu publik, di mana kalau saya ingin mengkopas gambar ini, itu nggak bisa nih. Saya harus ini ke mode presentasi, ini atas ini, kemudian baru saya screenshot, baru saya masukin ke ini. Ini modenya, presentasi mode F7. Dari sini saya capture screenshot, baru saya masukin ke PowerPoint. Sebenarnya kalau di Tableau desktop itu ada menu untuk ini, untuk kopinya. Oke. Ini kalau klik kanan itu ada ini, ada view data. Coba diklik view data, muncul datanya. Oh, datanya seperti ini. Penjualan di masing-masing region. Atau kalau misalkan yang tadi di sini, saya coba percantik. Jadi apakah bisa ini? Kalau saya coba interview, apakah bagus atau jelek? Seperti ini. Kemudian kalau klik kanan, view data, datanya seperti ini. Datanya apakah bisa di-copy? Kita coba copy, bisa. Kita copy, kemudian kita kita kopas ke apakah itu Excel ataukah ke PowerPoint ya, begitu. Dari sini, reset seperti ini. Oke, silakan teman-teman praktek, bikin 4 chart apapun nggak apa-apa, di otak-atik aja nggak apa-apa. Region kita ganti apakah misalkan menjadi ini apapun. Saya coba nih. Kalau ini diubah, harusnya itu bisa berubah nih. Seperti ini. Berubah kan? Ini adalah yang namanya interaktif. Kalau diubah seperti ini, maka dashboard pun adalah berubah. Satu adalah minggu depan kita akan coba main. Kira-kira kalau yang ini diklik, ini saat ini adalah kita punya 4 chart, satu dashboard isinya 4 chart. Cuman masing-masing ini tidak berkaitan tidak berkaitan datanya. Seharusnya pada saat kita presentasi ke audiensnya, kita klik yang ini, itu maka grafik yang lain pun juga akan berubah.
Misalkan saya klik Afrika, itu seyogianya grafik terkait analisa ini ataukah sales per periode ini juga hanya mengcover untuk Afrika saja. Cuma saat ini kita belum connect. Di depan kita akan ngomongin bagaimana cara mengkonekkannya. Ya. Oke. Siap. Ini profitnya, saja seperti ini. Oke. Silakan teman-teman ini coba praktek sekilas. Nanti kalau ada kesulitan silakan disampaikan dulu. Plus silakan kalau ada insight kira-kira mau menampilkan jawaban atas pertanyaannya apa, itu silakan di ini. Coba ya sebentar. Menampilkan Oke, saat ini kita hanya terhubung dengan satu tabel saja, satu data source saja, seperti ini. Ini tadi kita sudah sempat bikin satu data baru terkait splitting nama. Kita nggak butuhkan lagi, udah kita ini aja, kita hapus. Hapus saja. Oke. Oke. Sementara di data realnya kita punya data ini ya, punya data penjualan, data order, data sales sama data produk-produk yang dikirim balik. Oke. Sampai sini ada kesulitan teman-teman? Seperti ini. Kita coba lihat dashboard-nya. Refresh. Ada refresh. Coba kita ke sini. Data source, worksheet, ada action, dashboard, new dashboard, story, analysis. Oke. Sama sini ada kesulitan teman-teman? Mas, out of topic nggak apa-apa. Ya, ya. Mas, ini tuh ada apa ya? Chartnya itu namanya tuh box and whisker plot. Itu jarang banget sih dilihat gitu. Tapi boleh dijelasin nggak itu dibacanya gimana? Yang kanan bawah, kedua dari bawah. Nah itu ya. Ya, ini saya juga kadang ini biasanya yang sering bisa baca itu kadang orang ini, yang biasa sering main saham tuh kadang. Ini saya pun juga kadang masih belum jarang banget pakai dan ini. Mohon maaf saya nggak ini, belum bisa menjelaskan. Oh, sip. Santai Mas. Cuman penasaran aja. Betul. Kalau nggak salah ya sebentar.
box and plot itu kalau sekilas, bentar dia tuh kenapa dia cuma butuh ini ya, butuh 1 measure doang ya coba. Coba kita ini, kalau kita misalkan sales Sales. aja, nah, sales. Harusnya mah nggak bisa dia. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Iya. Dimensionnya tambahin aja mas 0 or more dimension. Pakai Hah? dimension. Nah, Enggak ini saya maaf. nggak Bentar. sebacanya. Ini. Kalau di Samsung kadang-kadang itu ada antara harga jual, harga buka, harga ini kan, harga tutup cuman saya ini, PR aja ntar saya coba ini ya. Mau ngomong depan saya bisa menjawab lah, Mbak. Oh, santai Ya, mas. siap, Maaf ya mas. Nggak apa, nggak Tapi apa. nggak usah ini. Kolomnya coba pakai tanggal Om, Pak Sony. Apa, tanggal sama apa? Heeh. Sama sales. Ya, Sorry. Sebentar. Dia begini bentuknya mas, sebentar. tanggalnya Tanggal. belum masuk tanggalnya. Yang tanggal. Biasanya kalau saham kan modelnya saat tanggal gitu. Cuman dia otomatis di ini ditaruh ke sini ke detail ya. Nggak ini. Coba deh nanti ini mungkin ini adalah kadang gitu. Kadang kita itu ini Mbak. Oke, kita nggak bisa jawab pertanyaan ini, cuma kadang itu bisa menambah encourage kita buat ini kan, buat nambah pengetahuan kan, nggak apa. Ini Iya. sama-sama buat ini, buat kita. Jadi nggak bisa Mas, jadi meskipun ini klik, cuman belum jadi ini, gitu loh. Nggak apa kita inilah, bisa buat PR kita bersama sih kadang-kadang. Ini harga, ya kan, ada upper, ada lower. Ya. Siap. Kita ini, PR buat minggu depan, Mbak. Siap. Makasih mas. Siap. Oke, di sini kita recap kita hanya menggunakan satu data saja, data order. Oke, kalau teman-teman belum ada pertanyaan, nah kita bisa ini nih, bisa menambahkan data. Datanya bisa menggunakan data sheet yang sama, misalkan dengan sini, ataukah bisa juga menggunakan data lain, gitu kan? Misalkan mau menggabungkan antara Excel dengan teks, mau menggunakan data dari keuangan dengan data dari marketing, asalkan istilahnya fieldnya sama, itu harusnya ini no issue. Kadang-kadang itu kan harapannya adalah pada saat kita melakukan visualisasi di Tableau ini, datanya sudah clean ya, dari bentuk apapun sudah dibersihkan dan dinormalisasikan oleh teman-teman engineer. Habis itu kita udah nih tinggal terima bersih gitu, harapannya gitu. Kalau nggak bersih, ya udah itu repot kan. Kita coba mengkonekkan antara order dengan return atau ya return lah. Kita tinggal drag sini. Drag ke sini dia otomatis ada ini koneksinya nih. Coba ada nggak? Berhasil nggak? Nggak berhasil. Apakah ini man to many? Nggak ada field yang matching. Silakan diedit. Ngeditnya gimana? Coba kita edit bisa nggak? Edit sebentar. Editnya. Sorry, ngeditnya di mana ya? Edit, fill, sebentar. Teman-teman coba, apakah bisa menggabungkan? Logical order, sebentar. Kita coba lagi kenapa nggak bisa.
Harusnya muncul di sini sebentar. Muncul. Ada yang coba? Kalau pakai data yang satu lagi bisa kok, Mas. Ya. Oke. Nah, tadi itu harusnya munculnya di sini munculnya. Kalau ini ya, mengubah ya. Ini saya pakai return bisa ini, Mas. Ya? Ya, Pakai order sama return. iya. Tadi kan soalnya tadi kan apa ya, data kita beda kan, Mas. Oke ya. Simpelnya itu ya, kita bisa mengubah beberapa data menjadi ini, menjadi ada hubungannya. Kalaupun kita bikin ke sini, kalau sudah berhasil, kita back to sini. Ada ini, ada dua table ya. Ada order, ada table ordernya. Jadi ada ini, masing-masing ada nih. Oke ya. Itu ini ya. Kalau tadi kita hanya berkutat di satu data, maka kita sudah ini bisa menggunakan dua data. Apakah bisa ketahuan? Misalkan bagaimana cara bikinnya? Sama sih harusnya. Sales. Apakah bisa digabungkan ke ini? Person. Ini kan. Ini adalah beberapa sales. Istilah sales yang ini nih. Sales yang penjualannya terbanyak kan ya. Gitu. Dari sini, mungkin kita mungkin udah langsung tepuk tangan nih. Oh bagus nih, salesnya paling bagus adalah Andreani nih gitu kan. Tapi kadang-kadang kita perlu ngecek lagi. Benar nggak sih pada saat dia jualannya tertinggi, benar nggak dia itu profitnya tinggi juga kan? Jangan sampai dia jualnya paling tinggi, cuman ternyata boncos malah kan? Oh, ternyata dia ngasih diskonnya terlalu banyak dan sebagainya. Itu mungkin kedepannya bisa bisa ngasih insight seperti itu kan? Coba kalau kita kasih profit, di manakah profitnya? Sorry. Profit. Oke. Seperti ini. Salesnya sekian, profitnya 300 ini. Nah ini nih contohnya. Jack ini penjualannya lebih tinggi daripada si Jack. Cuman secara profit dia lebih tinggi gitu kan. Maka itu ini nih. Bisa jadi akan ada insight baru. Ngapain kita ngasih ke Jack sementara yang profit paling nomor 2 kan segini. Nah, makanya itu yang ini. Satu insight yang ini mungkin perlu kita gali lebih dalam nih. Jangan sampai kita ngasih sesuatu atau memberikan sesuatu itu gitu kan. Apakah misalkan kita memberikan apresiasi bonus ke sales yang jualannya paling banyak ataukah ke sales yang untungnya paling banyak gitu sih. Kira kayak gitu. Ini kita masih ngomongin aksesnya masih dual ya. Aksesnya masih beda, nanti kita bisa bandingin dengan kalau kita kasih pewarnaan minggu depan. Oke, tadi menjawab pertanyaan, kalau nggak plot itu untuk statistik nilai mean, median, sama outlier data. Oke, terima kasih. Mas, maaf Pak tanya, kalau misalkan dalam satu grafik itu ada sales and profitnya bersampingan bisa nggak ini? Ini kan atas bawah loh, tapi ini langsung gabung itu gimana? Pertanyaannya apa yang mau gimana? Pertanyaannya tuh ini kan jadi dua grafik. Pengennya itu grafik yang sales sama profit itu bersebelahan itu loh, jadi dua gitu loh. Satu orang ada dua barisnya gitu loh. Tapi beda warna mungkin biar kelihatan. Oh, kalau ini yang profit, yang ini yang sales. Begini ya? Ya, sip. Ya, betul. Kalau ini apa? Circle V apa nih?
Lah, 0 ini apa? Kita nggak tahu 0 itu ya. Nah, 0 ini karena kita nggak mau nampilin ini ya, 0. Apa kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat datanya pun, ada nggak ya datanya ya? View data. 0 itu apa gitu kan? Kita harus cek nih. Apakah ini kan mungkin jadi ini nih, mungkin jadi satu insight kita kan. Apakah ini data yang nggak bersih, ataukah mungkin datanya orang lain cuman nggak ada namanya, atau apa itu ini nih nanti mungkin PR juga buat ini kan, buat kita ke klien kan. Udah, apakah ini mau di withdraw, mau dihilangin? Oh, padahal ini angkanya ini nih $800.000 nih. Kalau dihilangin takutnya mengurangi rezeki orang lain kan gitu. Apakah kita harus mencari ini ngasih tahu ke temuan ini ke para klien kita, Pak ini masih ada data ini nih sebagian angka yang ini nih, belum ada miliknya nih gitu loh. Ataukah kita mau ini abaikan? Kalau mau diabaikan, kita tinggal ini kan, misalkan klik kanan, exclude gitu kan. Nah, akan ini dia akan hilang seperti itu. Oke ya. Save dari sini. Di sini sudah. Jadi kita menggunakan data yang sama, cuman kita bisa otak-atik nih gitu kan. Yang awalnya kita region sama profit, begitu di otak-atik ini. Asalkan kita bercerita, asalkan kita bisa bercerita kepada klien kita, itu harusnya no issue. Kita mau pakai grafik apa aja. Sama kita bahasa Inggris. Kita meskipun kita nggak begitu tahu grammarnya, tapi kalau kita bisa menyampaikan ke lawan bicara kita terkait maksud kita, itu harusnya no issue. Cuman makin sering kita berkomunikasi, makin sering kita bikin grafik, maka kedepannya kita akan makin merasakan kira-kira grafik apa yang paling cocok untuk kita sampaikan ke para klien terkait insight yang kita temukan. Gitu. Oke. Dari sini. Oke. Coba teman-teman ini bikin aja sebanyak-banyaknya ya. Kalau bikin ini nih, penjualan per ini ada beberapa geografikal. Coba bisa nggak ya penjualan per ini? Sales dibandingkan dengan city. Ya. Kita klik dua itu, yang geografis sama ini, sales, ini muncul nih. Simbol map sama maps. Coba ya, bisa nggak ya? Nah, apakah seperti ini Indonesia atau ke teman-teman lain? Coba. Ini biasanya tergantung dengan setting ini nih, setting area atau region teman-teman. Harusnya munculnya adalah US. Coba teman-teman bikin deh. Teman-teman bikin, bisa di share di kolom chat ininya, grafiknya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau di MS Team bisa nih. Kalau ada 1-2 yang ini, 1-2 yang nggak berhasil, itu ada ini nih. Oh ternyata ada lebih dari 4.000 data yang unknown nih. Apa? Gitu kan? Coba di sini, diedit. Edit, coba kita cek. Oh, country Indonesia, harusnya bukan. Coba diganti US, Amerika, UK. Apakah bisa menolong? Oke. Sudah menolong, cuma masih ada 3.000. Ini nih, kayaknya kotanya nggak ketangkep nih. Nah, ini mungkin kedepannya kalau teman-teman main sesuatu yang terkait dengan geografi, itu bentuknya bisa ini. Misalkan Indonesia, itu bisa bentuknya berupa nama-nama kecamatan atau provinsi, atau berupa ini, longitude, latitude, itu bisa. Ini ada bahasan khususnya ya. Cuman dari sini, teman-teman sekilas dapat peta seperti ini, bisa langsung ketahuan, sekilas itu ketahuan
misalkan top 5 penjualan terbesarnya adalah berdasarkan ini. Titik-titik terbesar ya, ada New York, ada Los Angeles, ada Seattle sama ini Brisbane. Atau kalau kita mau bikin yang maps, bisa nggak? Oke, seperti ini. Kayaknya cocoknya ini ya. Oke. Nanti kita coba ini, coba main-main minggu depan. Main-main maksnya terkait yang ini, color, terkait size, label, dan sebagainya. Oke, sekilas itu. Sales per periode, bagaimana sales per periode ya? Ini. Oke. Sip, ada lagi teman-teman? Sampai sejauh ini sudah berhasil ini ya. Siapa yang belum berhasil publish ke Tableau Public? Silakan angkat tangan. Pada dasarnya ini adalah ada dua analogi. Satu misalkan Tableau itu adalah sebagai alat masaknya, dataset adalah sebagai bahan-bahan ini ya, bahan-bahan masaknya. Jadi teman-teman sudah punya alatnya, sudah dapat bahan-bahannya, silakan dimasak atau divisualisasikan sesuai dengan ini kreativitas teman-teman sekalian. Mau bikin makanan ataukah grafik yang ini, yang simple, ataukah mau yang sangat kompleks, ataukah ini yang super ini, super kompleks. Gimana Mas Cecep? Ada kesulitan? Aman. Siap. Cuman memang ya. Iya, siap. Iya, emang sih teman-teman ini sih emang sangat ini sangat tergantung dari keseringan kita ini ya bermain dengan tools ini ya. Jadi sekelas cerita sebelum saya terjun ke data analis ini, saya sebelumnya adalah di Android Programming, apakah Android Studio. Cuman programming itu kita punya alatnya, Android Studio-nya, cuman toolsnya adalah kita bisa bikin program apapun. Cuman karena kita jarang program dan cuma ngejar doang, artinya itu kemampuan kita nggak menambah, mungkin malah makin tumpul, sehingga sekarang udah agak lupa nih kan. Makanya di data science ini saya pun juga belajar untuk sharing ke teman-teman. Harapannya saya dapat insight seperti tadi ya, pertanyaan terkait yang tadi plot dan sebagainya, itu menjadi satu ini nih, satu istilahnya satu trigger buat saya untuk ini, untuk makin menambah pengetahuan dengan mencari jawabannya, gitu sih. Mas Inos, sorry, Ya. ini out of topic juga ya, Ya. Itu kan kayak R Studio itu kan ada yang community tuh, jadi kan dan dia lebih fleksibel dari sisi itu. Masa bedanya apa sama Tableau ini gitu? Apakah dari sisi kesimpulan R. Oh, oke. RR. Nah, itu kan juga kayaknya sama nih buat visualisasi juga seperti ini. Dari sisi ini maksudnya pernah nyobain nggak maksudnya Mas Inos gitu? R itu kemarin saya baru belajar lagi. R itu mungkin lebih ini ya, lebih ke arah programmer Mas ya. R itu kadang-kadang ini kan, R itu buat bisa kadang dibandingkan dengan Python ya, nggak salah ya? Enggak sih, dia R itu lebih sama kayaknya buat data visualisasi juga. Cuman saya belum pernah nyobain, cuman kalau baca-baca barusan juga googling gitu ya.
Itu sama kayak Tableau, cuman kalau Tableau kan berbayarnya, maksudnya untuk yang fitur yang bisa connect ke database kayak gitu kan mesti berbayar ya, yang itu. Nah, atau ada nggak sih yang seperti Tableau gitu ya, tapi yang bisa connect ke database lebih wide gitu ya, tapi yang dari sisi model open source gitu. Oke. Kemarin tuh saya sempat dapat apa ya? Dapat beasiswa dari Kadin untuk belajar yang Google Analytics. Itu salah satunya adalah membahas tentang R ya. R itu emang lebih ini, kayaknya lebih ke arah otak-atiknya via programming, di mana mainnya adalah data frame. Jadi kalau itu sih dia juga bisa bikin grafik juga, misalnya terutama ggplot dan sebagainya. Cuman itu saya sih nanggapnya R itu lebih ini sih Mas, lebih ke arah programming dan ini ya, ketik-ketikan itu ya. Nah kalau yang Tableau ini dia lebih ke Tinggal arah klik-klik ini, aja ya, ya pakai visual aja sih. drag Ya, and drop ya. ya, gitu. Drag and drop. Nah, itu memang kalau dari sisi ini sih lebih ini ya, maksudnya lebih user friendly, lebih buat nggak harus ngerti programming kalau yang ini. Kalau sama Power BI sama juga ya? Iya. Power BI kan ini, karena bawaannya ini kan Microsoft ya. Jadi secara sekilas tuh dia ada yang mungkin agak common di kita adalah ini ada Tableau, ada Power BI, ada ini Google Data Studio. Mungkin yang lebih open source adalah Google Data Studio, di mana dia mungkin malahan ini nggak perlu install ke Desktop ya, laptop dan base ya. di sana, ya hampir sama. Jadi sekarang pun juga mungkin Tableau yang awalnya adalah menggunakan ini install di laptop, sekarang dia udah mulai mengembangkan ini Tableau web ya. Jadi orang pun tinggal login ke Tableau situ, tinggal ngonekin data ke cloud, udah tinggal ini. Sementara sih itu ada Tableau, ada Power BI, sama ada Google ini Studio atau yang sekarang namanya Looker. Sebentar, saya dulu sempat ada perbandingannya deh. Sebentar. Kalau sama sambil ini Mas Yunus, kan berarti kan kalau dari sisi data ini kan untuk yang ditampilkan di Tableau ini datanya mesti udah benar dulu ya. Iya. Betul. Berarti ada Iya. proses query dulu dari ini ada buat data warehouse-nya ya. Betul. Iya, begitu sih. Iya, harusnya itu. Harusnya yang penting datanya sudah bersih dulu. Nah, Tableau itu dia pun juga punya semacam namanya lah Tableau preparation ya, Tableau prep. Itu dia buat misalnya adalah menggabungkan ini beberapa sumber data, kemudian melakukan cleaning dan ini sih Mas konversi gitu loh. Gitu. Okay. Jadi data yang mungkin munculnya dari berbagai sumber, kemudian bisa di ETL kan sama dia kan, bisa ditransfer sama di itu. Dia sih ada produknya juga dari Tableau ya. Iya. Ini berarti katanya sama ETL tadi ya, ekstrak, terus ditransfer, di load, baru loadnya di sini ya, di Tableau ya. Iya, loadnya harusnya sudah ini kan, sudah bersih gitu kan kadang ya. Iya. Berarti kalau yang melakukan itu berarti tim engineering ya? Sepertinya untuk gitu. yang proses ekstrak. Seperti itu. Jadi di tempat kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang di beberapa perusahaan tuh mereka sudah pada main Tableau, cuman kadang-kadang itu mereka kadang-kadang masih database-nya masih desentralisasi, kemudian nggak bersih dan sebagainya. Tiba-tiba mereka mintanya Tableau, itu yang kadang-kadang ini kan jadi PR kan gitu loh. Pak, ini silakan datanya di ini dulu Pak, dibersihin dulu Pak, di ini kan, dipusatkan dulu baru ini, gitu kan. Kadang sih mereka seperti itu. Iya. Iya itu sih, maksudnya justru sebenarnya salah satu yang pengen ngerti itu ya itu tuh, maksudnya nyiapin data yang buat Tableau ini gitu. Itu ada ininya sendiri nggak, Mas Inas? Ada semacam ya course-nya sendiri nggak gitu? Kemarin tuh kalau salah di komunitas Tableau Indonesia tuh ada yang namanya Mas Adi ya. Mas Adi itu kemarin dia kemarin dia sempat bikin ini ya, teman training company ke Pupuk Kaltim masalah ya, bikin itu terkait yang Tableau preparation. Cuman saya coba ini, saya udah kenal dengan beliau, semoga sih beliau mungkin ini tahun 2023 nanti bisa coba share sekilas terkait preparation data ya.
Moga-moga sih bisa ini, Mantap, mantap. bisa Amin. dijelaskan secara singkat ya. Iya, itu kalau misalnya ada berbayar asal terjangkau ya nggak apa-apa sih, boleh juga gitu. Siap. Oke, Mas. Siap. Siap. Ya, makasih Mas. Masih. Siap, tuh dari dijelaskan Mas Heri ya. Jadi Tableau itu lebih ke arah visual data seperti tinggal image ya. Bisa pakai community dulu. Oke. Siap. Mas Igo juga jelasin R itu lebih ke arah programming language untuk ya teman-teman statistik ya. Nah, betul. Kalau nggak salah ya, kemarin itu saya sempat baca-baca di itu kan, yang di Coursera itu kadang-kadang itu Tableau itu masih dikomparasikan dengan Python untuk ini ya, untuk statistik ya, Mas Igo ya. Oke. Nah, ini mungkin Mas Chef terkait ini ya, terkait yang ini mungkin salah satu dari Gartner terkait beberapa tools untuk yang ini ya visualisasi ya. Jadi ada Tableau, ada Microsoft, ada Qlik, ini ada Looker. Jadi emang ini sih harusnya masing-masing tuh sudah punya tools buat ini ya data visualisasi ya. Cuman 3 terbesar yaitu ada Tableau, Microsoft. Ini yang waktu itu Looker, yang waktu itu ini tahun 2018 masih di guideline kiri bawah. Sekarang dia harusnya sudah ini sudah pindah ke kanan bawah nih. Gitu sih. Itu sekilas ya. Oke. Ini waktu itu. Oke. Sip. Itu sekilas teman-teman ini terkait yang time ini ya, period ini. Sekilas kalau kita main dengan waktu itu Tableau punya semacam ini nih, analitik nih, sorry, enggak ini. Apa sih? Ini sekilas kalau kita main Tableau dengan data ini dengan tanggal, itu di Tableau ada fitur analitik nih. Analitik yang ini yang mungkin paling gampang itu terkait ini, apakah itu tren sama forecast. Coba ya, kalau misalkan kita coba ini forecast. Nah, ini ada contohnya. Ini dengan data yang kita miliki dari tahun 2011 sampai 2014 November, maka Tableau bisa melakukan forecasting kira-kira setahun 2 tahun ke depan itu pergerakan transaksinya berapa seperti ini. Ya. Ternyata nantinya dengan estimasi tahun depan di 2000 tahun ke depan itu maka estimasi jumlah penjualan akan mencapai segini 711 dari sini ya. Ini adalah forecast. Artinya kalaupun kita punya data seperti ini, kita mungkin kedepannya bisa aja nih ngasih semacam insight ke para audiens nih. Ternyata bahwa tiap kali ya penurunan Februari, Januari, Februari, kenapa sih Desember itu naik, Januari, Februari turun gitu kan? Desember naik, Januari, Februari turun. Apakah kita anggap satu hal yang biasa, ataukah kita bisa memberikan satu rekomendasi nih ke para audiens gitu kan, ke para stakeholder, apakah ini
kita nggak biasa, ataukah kita mau bikin promosi. Pak, biar Januari Februarinya lebih kenceng, bisa nggak kita bikin diskon nih di Januari Februari biar grafiknya naik terus, kayak gitu kan. Itu mungkin salah satu rekomendasi yang ini, yang detail. Itu terkait ini ya, sudah agak ini nih, agak jauh nih kalau kita main ke sini. Sip, teman-teman, sampai situ. Semoga sudah bisa sekilas menjelaskan dan ini membuka insight dari teman-teman. Silakan ini, silakan main-main di sini. Insight-nya coba dilatih dalam seminggu ke depan. Harapannya minggu depan bakalan banyak pertanyaan. Kira-kira, Mas, saya mau bikin ini, mau bikin insight terkait ini, saya mau bikin data terkait ini, bisa nggak gitu kan? Sebentar. Jadi yang semula kita hanya punya 4, maka bisa jadi mungkin ke depannya ini teman-teman banyak ini nih, banyak menggali insight yang ada. Itu sih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mas, untuk minggu depan kita mau nyamain datanya biar sama nggak, atau mau gini aja? Sebenarnya mirip sih, tapi mungkin ada beberapa yang nggak ada aja. Harusnya no issue buat ini ya. Kita masih bermain dengan data yang mungkin 90% kan sama nih. Tadi kan cuma ada beda antara market sama region ya. Iya, Itu aja. No issue sih, itu kan terkait ini sih, terkait pembagian segmen itu. Iya. Apa sih? Oke. Isu. Ada mungkin ini, silakan teman-teman ini insight-nya aja yang ditambahin. Misalkan sekarang saya hanya bisa membuat grafik untuk penjualan tahun ke tahun. Saya hanya bisa bikin grafik komposisi per segmen. Kira-kira minggu depan apa sih grafik yang mau ini kan? Mau saya bikin gitu kan? Nggak ada sekedar grafik, cuman rekomendasi kan? Gitu loh. 5, oke teman-teman? Ada lagi? Siap, oke. Oke nih, Mas Heri udah ini. Mas Heri udah bikin ini, udah upload tablonya. Silakan teman-teman di itu. Upload juga, di-share ke ini boleh, ke chat atau ke nih ya, Telegram ya. Teman-teman udah pada join Telegram ya? Telegramnya di itu ya, di Tablo Indonesia. Sudah Mas, sudah join. Oke, jadi itu aja. Jadi emang nanti kita ini silakan di-share aja seperti apa nanti kita ini kita ini nih cek nih review nih. Siap, masih. Siap, nanti ini saya share ini materinya Om Jenal ya. Oke. Ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup sampai sini teman-teman ya. Harapannya nanti kalau ada 1-2 hal silakan disampaikan ke saya, ke WA saya atau ke Telegram. Udah langsung ada nih kebetulan. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya. Mungkin sebelum ini bisa foto dulu teman-teman. Open cam, foto. Ayo Mas. Siap. Sip. Foto, oke. Saya bentar, ini fotonya gimana? Oke ya, sip. 1, 2, 3. Sip ya. Makasih. Ya, makasih. Kita ketemu lagi minggu depan, Mas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.